Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur kepada Allah atas curahan nikmat yang terjadi terus-menerus tiada henti dengan jumlah yang tidak terbatas, tidak terbilang, dan Allah memberikan semuanya secara cuma-cuma kepada kita, tidak minta kembali, hanya dengan kalimat pengingat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa mensyukurinya nikmat Allah itu, Allah tambahkan kenikmatan yang lain. Tapi kalau kita mengkufurinya, ingat kata Allah, siksa Allah amat pedih. Pentas kehidupan memang melahirkan orang-orang sebahagian tidak mau ingat kepada nikmat Allah. Mereka lupa bahwa Allah telah mencurahkan nikmat yang sedemikian luar biasa. Dan sebahagian juga ada orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, sangat paham, dan hatinya senantiasa terpanggil untuk mensyukuri nikmat Allah itu. Tetapi jumlah mereka sedikit sekali, kata Allah dalam Al-Quran. Wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit di antara hambaku yang pandai bersyukur. Maka itulah Umar bin Khattab radhiyallahu an dalam suatu kesempatan berdoa kepada Allah, ya Allah, masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Masukkan saya ke dalam golongan orang-orang yang sedikit. Doa Umar bin Khattab radhiyallahu an ini menimbulkan tanya di antara sahabat-sahabat beliau. Apa maksudnya Umar, engkau berdoa dimasukkan dalam golongan orang sedikit itu? Umar kemudian mengutip ayat tadi, wa qalilum ibadiyasy syakur, sedikit sekali di antara hamba Allah yang pandai bersyukur, dan saya mohon kepada Allah dimasukkan dalam golongan orang-orang yang sedikit, yaitu orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah sosok orang hamba Allah, khalifah sekaligus, yang pandai bersyukur kepada Allah, pandai menjaga amanah yang dibebankan di pundaknya, dan berbagai hal positif lain. Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai khalifah pernah disebut oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah aku besok Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali masuk surga bersama aku. Setelah aku menyebut 4 nama itu, termasuk Khadijah disebut oleh Rasul. Jadi Umar termasuk salah seorang sahabat beliau yang dijamin, digaransi oleh Rasul masuk surga. Padahal kita sama-sama sering membaca bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an itu awalnya adalah orang yang paling memusuhi Nabi, bahkan akan membunuh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bencinya terhadap dakwah Rasul. Nabi dikatakan sebagai orang yang telah merusak agama nenek moyangnya. Tetapi begitu Umar bin Khattab akan mewujudkan niatnya, tiba-tiba hatinya bergetar, berbalik arah. Dia menjadi orang yang ingin dibaiat, ingin menjadi pengikut Rasul Muhammad SAW, dan setelah dibaiat, ia menyatakan, dakwah Islam jangan sembunyi-sembunyi lagi. Kalau ada orang yang menghalanginya, aku yang akan menghadapinya, kata Umar. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, Umar bin Khattab adalah orang yang sangat unik. Sebagai khalifah sering mengecewakan tamunya yang jauh-jauh datang
ke istana Umar, taruhlah kata istana itu jangan dibayangkan yang gemerlap. Orang membayangkan dari rumah nanti akan menghadap kepada Khalifah Umar dengan kekayaan yang luar biasa. Tetapi ternyata Umar sering menggunakan pakaian sekenanya, seadanya, sederhana, dan tidak memantulkan sebagai seorang khalifah. Itulah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka bagi kita kadang-kadang bertanya-tanya bagaimana sebenarnya sosok Umar itu. Pertama, Umar adalah seorang khalifah yang sangat peduli kepada rakyatnya. Dia keluar masuk kampung ingin mendengar suara hati rakyatnya, dan tidak jarang kemudian Umar menemukan sesuatu yang kemudian direspon balik langsung oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika Umar datang kepada suatu keluarga yang sangat miskin. Kemudian dia bertanya kepada pemilik rumah itu apa yang dibutuhkan dalam hidupnya itu. Dia tidak neko-neko, yang dibutuhkan hanya gandum saja untuk dimasak. Umar langsung berjanji, sebentar saya tak pulang dulu. Kemudian Umar ngambil satu karung gandum diusungnya sendiri, dibawanya ke rumah orang itu, kemudian diserahkannya. Legalah hati Umar sebagai pemimpin bisa melayani rakyatnya. Ada kejadian aneh atau unik sepulang dari perjalanan jauh dari Persia. Umar menemukan satu rumah di tepi jalan, satu gubuk kecil yang dihuni oleh seorang nenek. Umar kemudian ucapkan salam, assalamualaikum, dijawabnya waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya nenek? Bahagia kan? Senang-senang saja kan? Iya, saya senang di sini, saya bahagia. Umar kemudian memancing, bagaimana tentang Umar bin Khattab, kepemimpinannya wahai nenek? Umar bin Khattab itu kata orang bijaksana, orangnya dermawan, sampai hari ini saya tidak merasakan semua itu. Saya hidup sebatang kara di sini tanpa diketahui oleh pemimpin saya, Umar bin Khattab. Berarti Umar tidak pernah ke sini, dan dialah yang menanggung dosa dari nasib saya ini. Kagetlah Umar. Kemudian Umar bertanya, apakah dosa Umar itu bisa dijual? Saya nanti yang akan membelinya. Baru sekarang seumur hidup saya mendengar ada orang mau membeli dosa. Jangan main-main dengan saya ini serius, jangan mengolok-olok. Umar itu sudah berdosa kepada saya. Dan kalau nanti nenek ikhlas menjual dosa Umar, saya yang membelinya supaya Umar besok tidak engkau tagih di alam mahsyar. Tanpa banyak kata, Umar kemudian mengeluarkan uang dari sakunya 10 dinar. Bukan dirham tapi dinar. Uang itu segera diserahkan kepada nenek. Nenek ikhlaskan ya, dosa Umar ini saya beli 10 dinar. Bahagia nenek itu, tapi campur aneh, kok ada orang membeli dosa seseorang. Di sela-sela dialog itu kemudian Ali bin Abi Thalib kebetulan lewat bersama Abdullah ibnu Mas'ud yang mencari-cari Umar. Kemudian dia mengetahui Umar di rumah itu, langsung menyampaikan salam, assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Ucapan salam Ali bin Abi Thalib ini membuat si nenek tadi terperanjat, kaget. Berarti engkau sendiri Umar bin Khattab? Maaf Khalifah, saya bukan bermaksud apa-apa, tapi karena engkau tanya maka jawab seperti itu tadi. Gak apa-apa, yang penting Umar sudah tidak punya dosa. Kemudian Umar mengambil sakunya, saku bajunya dikeluarkannya, kemudian ditulis dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata itu sebagai bukti, sebagai saksi bahwa dosa Umar sudah dibelinya. Dan dia berpesan kepada anaknya, besok kalau aku meninggal dunia, potong sakunya, potong saku baju saya ini, masukkan dalam kain kafan saya besok akan bercerita
di hadapan Allah bahwa saya sudah membeli dosa saya kepada nenek ini. Kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya Umar. Menjadi pemimpin sangat dekat kepada rakyatnya, begitu wibawa sekaligus dia adil dan sederhana. Sebagai pemimpin dia tidak malu untuk mengantarkan sesuatu yang dibutuhkan oleh rakyatnya walaupun harus dipikulnya sendiri. Maka kita kemudian terkenang kepada jasa-jasa beliau, orang yang sangat luar biasa itu. Baru saja kita tunaikan sholat tarawih berjamaah. Tentang sholat tarawih berjamaah ini, salah satu di antaranya adalah usulnya Umar kepada Rasul Muhammad SAW. Di zaman Nabi, sholat tarawih itu dilakukan orang per orang, tapi kemudian Umar usul bagaimana kalau sholat tarawih itu dilakukan secara berjamaah saja, dan Nabi mengiyakan, membolehkan. Itu jasanya Umar. Termasuk kalender Hijriah itu adalah usulnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan masih banyak jasa Umar kepada Islam. Maka tidak aneh kalau Umar yang awalnya memusuhi Rasul Muhammad SAW, tapi kuburannya jejer dengan Nabi. Setelah Nabi ada Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan beliau orang yang sudah ditunggu oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita bisa mengambil satu kesimpulan sederhana. Orang yang awalnya begitu mursal, kalau ada kemauan untuk move on, bertaubat kepada Allah, dan kemudian mengikutinya dengan perbuatan-perbuatan baik, maka Allah akan mengampuni dosa orang itu. Bahkan Allah jamin dia masuk surga asalkan ada kesungguhan di dalam beragama secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.